akibat penolakan dari DPR ya, nggak mungkin bisa lari presiden kemudian salah dalam menjalankan pemerintahan. Nggak seperti itu pola pikirnya harusnya. Hai Micaster, saya dengan Melanov, kembali lagi di Micast YouTube channel, dan kali ini kita akan membahas tentang Perpu Cipta Kerja 2023 yang baru saja diterbitkan 30 Desember 2022 yang lalu. Dan hari ini narasumbernya adalah seorang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila di bidang hukum pidana, dan beliau adalah Bapak Dr. Rocky Marbun SH MH. Pak Rocky, terima kasih sudah hadir di Micast YouTube, Pak. Dan kita akan bicara tentang Perpu Cipta Kerja yang baru saja diterbitkan tahun 2023 ini, 30 Desember kemarin ya, Pak ya. Dan ini apa bedanya, Pak, dari Perpu Cipta Kerja di tahun 2022? Dan pasal-pasalnya apakah sudah ada perubahan atau masih sama seperti dulu? Dengan Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2020 ya, kalau kita bandingkan dengan Perpu Cipta Kerja yang baru keluar akhir tahun kemarin, itu secara struktur norma-norma hukumnya itu tidak ada perbedaan yang signifikan, bahkan mungkin saya bisa bilang sama persis gitu ya. Cuma hanya berbeda di urutan pasal saja. Yang tadinya itu misalnya, yang tadinya itu pasal 1 di Perpu jadi pasal 2. Hanya itu aja, tapi substansi pengaturannya sama. Oh, substansinya sama? Sama, isinya sama, cuma bungkusnya yang baru. Yang dulu pakai undang-undang, sekarang pakai Perpu. Kalau gitu kenapa harus diganti dari tahun 2022 ke 2023 ini, ada penggantinya? Ya, kalau yang di Cipta Kerja yang di 2020 itu kan kita tahu ya, itu memang dibatalkan oleh 2020 ya, Pak ya? Ya, yang 2020 yang pertama gitu kan. Itu kan memang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena ada kecacatan formil ya. Jadi ada proses pembentukan dari undang-undang yang tidak sesuai dengan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga itu yang di judicial review dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Nah, yang kemudian ini yang menjadi agak aneh ya, kalau misalnya urgensi dari munculnya Perpu itu yang belum terlacak secara validitasnya, belum terlacak gitu ya. Kenapa itu harus muncul? Padahal baik dari sisi bahasa maupun struktur normanya itu sama semua. Sama sekali nggak ada perbedaan. Ya, walaupun ada yang mengatakan ada kegentingan gitu ya, tapi kan itu belum pernah diuji tuh, kegentingan itu apa yang dimaksud gitu. So desain sama postur ini sekarang ini kan lagi banyak pro kontranya kan. Nah, desain sama postur ini, tanggapan Pak Rocky sendiri ini apakah ada yang diuntungkan, dan siapa yang diuntungkan, buruh atau pengusaha atau siapa, Pak? Ya, yang lama itu kan banyak sekali pro kontranya, terutama dari kalangan pekerja itu udah sempat mengajukan keberatan atas Undang-Undang Cipta Kerja yang lama berarti ini ya. Nah, kalau isinya sama, berarti yang dirugikan tetap sama. Ya. Nah, kalau isinya sama, ada yang dirugikan, artinya yang diuntungkan ya tetap sama. Siapa mereka berubah. Itu, Pak? Hah? Siapa mereka itu yang dirugikan dan diuntungkan? Nah, pembentukan undang-undang itu kan kalau ini misalnya arahnya adalah investasi. Pasti pelaku usaha investasi yang merasa itu. Karena pembentukan undang-undang itu bukan cuma sekedar bagaimana berpikir secara akademik gitu ya, tapi juga berpikir bagaimana mengakomodir kepentingan dari orang-orang yang akan diatur oleh undang-undang itu. Nah, sekarang ini yang mau diatur siapa? Yang mau diatur pengusaha misalnya. Pekerja, berarti kan kepentingan mereka nih. Nah, kalau pekerja itu sekarang dirugikan, nah tinggal kita balik aja. Berarti ada yang diuntungkan. Pihak satunya pasti, gitu kan? Pihak pengusaha. Nah, kalau undang-undangnya sama, yang 2020 dengan matrik
untung ruginya adalah itu gitu ya, pengusaha dan pekerja misalnya. Maka dengan Perpu yang 2023 ini, matrik yang dirugikan dan diuntungkan ya sama juga, nggak akan berubah, tetap itu gitu ya. Kalau dari sisi pandang pekerja misalnya yang pernah mengajukan klaim merasa dirugikan dengan undang-undang itu gitu ya. Dan apakah Perpu ini sudah memiliki syarat untuk dibentuknya sebuah Perpu? Ya, di dalam konsideran menimbangnya Perpu 2/2003 ini kan salah satu yang kontroversial itu dimasukkannya pertimbangan adanya kegentingan yang memaksa kan gitu. Nah, ini yang kemudian sebenarnya bisa diuji secara akademik ya. Apa sih yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa gitu ya. Secara standar misalnya itu ada paling tidak ada 2 parameter. Yang pertama itu adalah negara dalam keadaan darurat gitu ya. Yang kedua hukum dalam keadaan darurat gitu ya. Nah, kita negara dalam keadaan darurat enggak. Berarti pertanyaannya kan apakah hukum dalam keadaan darurat? Artinya ada kekosongan hukum. Yeah. Nah, di konsideran sebelum konsideran kegentingan memaksa, di atasnya itu ada kalimat pergolakan dunia gitu kan, investasi, pekerja dan segala macamnya. Nah, kalimat kegentingan memaksa itu nampaknya merefer ke situ gitu ya. Jadi seolah-olah melihat adanya kericuhan Rusia Ukraina, investasi yang mungkin dilihat itu lambat dan segala macamnya, pekerja yang tidak terpenuhi hak-haknya, itu yang dipandang sebagai, menurut Perpu ya, dipandang sebagai kegentingan memaksa. Tapi bagi saya itu terlalu dini untuk dikatakan itu kegentingan memaksa. Pertama, kita kan pernah mendengar dulu awal-awal reformasi, sampai kemudian setelah reformasi kan terjadi krisis moneter juga tuh. Yeah. Yang kedua, sempat ada kalimat yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi, Indonesia ini negara autopilot. Tanpa kepala negara pun masyarakatnya itu hidup. Karena mereka bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi kalau itu dianggap sebagai pekerja ini dan ini segala macam, enggak juga. Karena 2 kali krisis kita sudah membuktikan bangsa Indonesia sanggup hidup di situ gitu kan. Mampu bertahan gitu. Jadi yang mana yang disebut dengan kegentingan memaksa? Nah, itu yang harusnya ada penjelasan resmi dari negara gitu kan, tentang itu gitu ya. Dan banyak juga yang menilai bahwa Perpu ini inkonstitusional, Pak. Menurut Pak Rocky gimana? Ya, kalau dari ini kan jadi saya itu agak gini ya. Ini negara kayak bukan berpikir secara negarawan ya. Jadi negara kayak berpikir jadi seperti kayak lawyer gitu ya. Kalau lawyer itu kan berpikirnya kan ya kalau nggak dilarang berarti boleh dong gitu kan. Nah, itu kan berpikirnya para praktisi ya. Sedangkan negara ini kan dibangun dengan pola pemikiran yang ilmiah gitu, yang akademik gitu ya, walaupun juga ada sisi praktisnya gitu. Nah, setidaknya harusnya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan itu bukan merupakan bagian untuk mengakali kekalahan yang lalu gitu. Kan yang menjadi buruk tuh begini, ketika undang-undang itu dibatalkan oleh MK, ini legislatif dan pemerintah merasa kalah, kan itu persoalan. Loh, kok bisa merasa kalah? Harusnya ketika undang-undang itu dibatalkan, Anda harus sadar bahwa ada kelemahan. Kan itu harus sebagai satu introspeksi ya. Oh, berarti saya buat undang-undang ada kelemahannya, kita perbaiki gitu kan. Tapi kan ini berpikirnya enggak. Oh, ada kelemahan, ya sudah kita jalannya muter lewat sini biar nggak ketemu sama proses legislatif, tapi langsung di bawah diskresinya presiden. Muncullah Perpu. Ini kan sudah dibatalkan, Pak, tanggal 5 kemarin ya. Dan itu ada jalur lain nggak sih seperti PMH gitu yang bisa membatalkan selain MK? Perpu. Terhadap Perpu. Perpu itu punya syarat utama nantinya adalah dia harus setelah 30 hari dia harus disahkan oleh DPR untuk diangkat sebagai undang-undang. Nah, tapi ketika Perpu itu sudah muncul nomornya, itu sendiri bisa digugat ke MK. Karena dia Perpu itu bagian dari tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, tinggal kita nanti nunggu 30 hari,
apakah DPR mensahkan atau tidak gitu kan. Nah, tapi prediksi saya pasti mensahkan. Orang isinya sama kok. Nggak ada beda-bedanya. Yang lucu kalau DPR menolak. Nah, itu kan lucu baru. Karena isinya itu produk dari DPR. Isinya gitu ya. Yang cuma berapa bulan dibuat terus jadi undang-undang gitu. Kalau semua isinya sama, kenapa ada pengganti di tahun 2023 ini, Pak? Nah, ini. Waktu Undang-Undang Cipta Kerja itu mau dibuat, mereka kan beralasan menggunakan metode Omnibus Law. Tujuannya untuk mengharmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan menjadi satu sehingga sinergis. Kan gitu tujuannya. Yeah. Kalau saya lebih kepada melihat Omnibus Law itu suatu metode untuk menghindari konflik. Kenapa saya katakan demikian? Ketika undang-undang itu hendak dibuat, dia harus mengandung syarat, salah satunya adalah sinkronisasi dan harmonisasi. Artinya kalau kita berpikir, kita mau buat peraturan perundang-undangan di bidang investasi, gitu ya, maka harus dipanggil itu institusi-institusi yang berkaitan dengan persoalan investasi. Dipanggil, duduk bareng, menjelaskan apa persoalannya. Kenapa orang nanam modal itu susah banget. Harus lewat ini. Ya. Sehingga nanti rumusan akhirnya adalah, oh ini jalan keluarnya. Nah, Omnibus Law nggak begitu. Ya. Jadi, diklaim aja oleh para pembentuk tanpa memanggil para pihak ini, institusi-institusi ini. Kalau saya bilang ini mencoba untuk menghindari konflik gitu. Jadi nggak mau berkonflik, bikin aja sendiri gitu. Ini jadi kelihatan kayak lebih minim partisipasi politis ya, jadi ya. Iya, sebenarnya partisipasi publik juga minim gitu. Minim sekali. Karena kan harusnya kita lihat misalnya perjalanannya RKUHP. Itu kan begitu banyak dilakukan sosialisasi ke kampus-kampus, sosialisasi ke berbagai daerah. Undang-Undang Cipta Kerja enggak. Iya. Kalau saya nggak salah dia cuma 3 bulan itu dirancangnya. Bayangkan seribuan pasal 3 bulan. Sedangkan RUU KUHP cuma 627 pasal, berapa 60 tahun dibuat. Nah, berarti dari mana sisi partisipasi publiknya? Dari mana sisi sosialisasinya? Mana sisi sinkronisasinya gitu? Jadi akhirnya tidak melindungi banyak pihak pekerja ya, Pak? Iya, karena yang dipakai hanya satu perspektif. Perspektif negara yang dipakai gitu kan. Perspektif publik nggak dipakai. Makanya nggak heran kalau misalnya dari sisi pekerja gitu ya, kemudian merasa dirugikan, ya saya nggak heran. Walaupun dari sisi lain saya ada juga melihat pasal-pasal yang memang bagus gitu untuk diatur. Tapi kan contohnya apa, Pak? Contohnya yang bagus tuh apa? Ya kebetulan begini, saya itu termasuk orang pidana yang membedakan mana tindak pidana murni, mana tindak pidana administrasi. Karena dampaknya berbeda. Kalau dia tindak pidana administrasi, berarti sanksi utama yang harus dijatuhkan itu administrasi dulu, baru pidana. Nah, saya kasih contoh di Undang-Undang Perkebunan 39/2014 ya, yang diubah pasalnya sebagian diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja 11/2020. Dikatakan kalau melanggar pasal ini karena nggak punya izin pada saat melakukan perluasan plasma, kalau saya nggak salah bunyinya, di Undang-Undang 39/2014 itu disebut sebagai tindak pidana perizinan. Sanksinya pidana penjara. Nah, oleh Undang-Undang 11/2020 itu diganti menjadi sanksi administrasi. Nah, saya termasuk yang oh iya benar ini secara teori gitu ya. Karena memang ini tindak pidana perizinan. Jadi yang dikedepankan sanksi administrasinya dulu, baru pidananya. Kalau nggak berhasil ya, baru pidananya. Itu salah satu yang saya senang gitu ya. Tapi kan dari sisi pihak lain, misalnya dari sisi pekerja, belum tentu pengaturannya dia sukai. Misalnya ada yang mengatakan pelanggaran berat itu nggak ada lagi misalnya, gitu ya. Nah itu bagi orang hukum tenaga kerja akan berpandangan memunculkan kerugian bagi pekerja.
pasti mereka akhirnya protes gitu kan. Pasti gitu ya. Jadi ya aspirasi mereka ini yang nggak diakomodir pada saat pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja di awal. Itu sudah nggak ada partisipasi publiknya, apalagi yang sekarang, yang Perpu. Ya. Dan banyak terdapat pasal-pasal yang mencabut mencabut ancaman pidana. Contohnya yang buat AMDAL aja, Pak. Ya, memang. Nah, ini yang saya berbeda posisi ya. Bagi teman-teman pidana mungkin akan dianggap itu sebagai satu kerugian dalam konteks hukum pidana, juga dalam konteks hukum lingkungan, gitu ya. Tapi perlu dipahami bahwa itu harusnya bukan dicabut pidananya, tapi disuspend gitu. Artinya itu laksanakan dulu sanksi administrasinya terhadap pelanggaran AMDAL misalnya. Kalau tidak berhasil, nah sanksi kedua muncul, sanksi pidana. Harusnya seperti itu teorinya gitu. Nah, cuma Undang-Undang Cipta Kerja ini dicabut semua pidananya. Dan dikembalikan ke KUHP nggak, Pak? Nah, KUHP tadi mengatur lagi sendiri gitu kan. Beda lagi aturannya gitu. Nah, jadi yang ini sanksi pidananya dicabut total ya. Kalau saya kan prinsipnya jangan total. Tetap ada tapi digantung gitu. Administrasi didahulukan. Harusnya seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Ini enggak dicabut total. Ya, satu sisi saya seneng karena itu dikembalikan kepada nilai aslinya, yaitu sebagai suatu perbuatan yang administratif. Tapi di sisi lain kok pidananya hilang sama sekali. Harusnya jangan gitu. Nah, itu apa yang ada di Perpu itu hanya memindahkan yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi menurut Bapak masa depannya Perpu nih gimana? Perpu Cipta Kerja kita gimana nih Pak ke depannya? Ya, secara substansi masih banyak yang harus bisa di-challenge ya. Secara substansi. Kalau secara formil, nah ini secara formil yang mereka mengambil jalur pintas dengan melalui Perpu supaya nanti akan disahkan menjadi undang-undang, itu jalur pintas menurut saya. Yang harusnya nggak pantas dilakukan oleh negara gitu ya. Tapi nanti peluang masyarakat itu seharusnya sudah bisa muncul tuh. Semenjak muncul penomoran Perpu 2 2023, itu sudah bisa jadi objek gugatan MK. Apalagi nanti kalau sampai disahkan oleh DPR. Dan sangat kemungkinan akan sama jatuhnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang lama, yang 2020. Karena sama-sama nggak punya partisipasi publik. Undang-undang sendiri kan butuh partisipasi publik. Iya. Gitu kan. Dan kegentingan memaksa itu bisa juga diuji di MK. Dan kalau saya nggak salah, saya bukan ahli konstitusi ya, tapi seingat saya Mahkamah Konstitusi pernah merumuskan syarat-syarat tentang kegentingan itu. Ini akan diuji lagi pasti. Jadi Perpu Cipta Kerja ini pada prinsipnya melanggar peraturan hukum nggak sih Pak? Nah gini, hukum itu kan selalu terdiri dari dua sisi. Sisi formil dan sisi material. Sisi material bisa jadi dia bagus. Bisa jadi ya, belum tentu dia bagus, tapi bisa jadi bagus. Tapi sisi formil dia harus bagus. Karena kalau dia nggak bagus, materialnya bukan cuma batal, seluruhnya batal. Jadi formil itu ibarat pondasi kalau rumah gitu ya. Itu formil tuh. Begitu pondasinya lemah, rumah itu roboh. Ya, sebagus apapun rumah itu. Kontrak karyawan atau kontrak staff itu termasuk di dalam Perpu Cipta Kerja ya? Ya, masuk di dalam. Cuma itu di klaster perburuan kan. Oh, perburuan ya. ya. Jadi kan di Cipta Kerja itu baik yang lama maupun baru ada klaster-klasternya. Dan itu menurut Pak Rocky gimana Pak? Kan banyak sekali kalau dari buruh-buruh ya atau karyawan-karyawan ini merasa kok mereka tidak dapat kesempatan untuk menjadi pekerja tetap gitu loh. Jadi kontrak itu menurut mereka sangat merugikan pihak buruh kan? Ya itu persoalan memang dari semenjak undang-undang ketenagakerjaan itu sudah ada. Sampai hari ini juga itu juga sudah ada dan belum pernah terselesaikan sampai sekarang gitu. Tapi itu menguntungkan di pihak perusahaan ya? Secara umum ya. Karena tidak ada kewajiban kan? Karena banyak yang menilai kinerja dari
kinerja dari orang-orang Indonesia ini kan agak menurun gitu. Kalau lama-lama kan mereka jadi malas gitu. Tapi kalau dengan adanya kontrak kerja, mereka jadi termotivasi gitu. Cuma mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pekerja tetap ya Pak ya. Apakah hukum ini sangat membuat buruh-buruh ini merasa dirugikan dan tidak memiliki kesempatan itu Pak? Ya itu kan ada ini ya, apa namanya? Ada perhitungan. Ini yang nggak fair dari sisi pengusaha. Ya. Kalau misalnya karyawan dengan status kontrak kerja itu kemudian diangkat menjadi tetap dan itu mengganggu cash flow-nya perusahaan, harusnya itu open bar dong. Transparan gitu ya, bahasanya transparan. Yang mana sih yang mengganggu cash flow-nya perusahaan sehingga kalau karyawan kontrak itu diangkat jadi tetap, kemudian perusahaan justru merugi. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada satu syarat dari pemberhentian karyawan itu dengan alasan perusahaan merugi. Tentunya dikasih syarat di situ adanya pembukaan laporan keuangan. Sisi mana yang merugikan? Nah, kalau itu kita tarik ke karyawan misalnya dalam konteks klaster ketenagakerjaan di Undang-Undang Cipta Kerja, harusnya juga dibuat satu kewajiban bagi perusahaan yang memperpanjang kontrak. Itu ada kewajiban untuk membuka aliran keuangan dia dengan argumentasi kalau ini semua dijadikan tetap, maka keuangan perusahaan itu terganggu. Masalahnya kan itu nggak pernah ada. Tidak dalam bentuk undang-undang gitu loh. Itu jadi masalah. Yeah. Itu jadi satu peraturan yang ada di Kanwil Ketenagakerjaan akhirnya gitu kan. Harusnya itu diangkat dalam bentuk undang-undang gitu. Iya. Oke, kita stop dulu. Kita lihat tanggapan dari masyarakat nih Pak ya tentang Perpu Cipta Kerja ini. Kalau menurut saya sih Perpu Cipta Kerja ini belum sesuai sama harapan buruh dan pekerja seperti saya sih ya, sangat disayangkan banget. Terus kalau memang misalnya DPR punya kewenangan yang bisa membatalkan Perpu Cipta Kerja sih, saya harap dibatalkan ya, karena menurut saya seharusnya undang-undang itu bisa lebih memperhatikan kepentingan buruh atau pekerja gitu sih, biar sesuai aspirasi masyarakat lah. Itu sangat terburu-buru ya, dan menurut saya masih belum terpecahkan masalahnya dari pertentangan pada UU Cipta Kerja yang lalu gitu. Jadi masalahnya masih belum selesai gitu. Yang perlu dikoreksi lagi mungkin di pengaturan outsourcing. Menurut saya ini juga perlu diatur dan diwadahi karena berkaitan juga dengan pekerja atau buruh-buruh yang masih belum mendapatkan kesejahteraannya. Oke, jadi Perpu Cipta Kerja 2023 ini belum sampai ke DPR ya Pak ya? Belum sampai. Akhir bulan ini harusnya sudah sampai. Oke, dan kalau sampai ke DPR dan kemungkinan ada penolakan dari DPR, konsekuensinya seperti apa kira-kira Pak? Secara rasio harusnya DPR nggak mungkin nolak, karena itu pekerjaannya mereka yang diakomodir oleh presiden. Ya. Tapi bisa jadi ditolak karena mungkin melihat ancaman kecaman masyarakat lah, ini segala macam, ditolak gitu ya, kemungkinan gitu. Ya walaupun tuh mirip kayak menjilat udah sendiri sebenarnya. Tapi kalaupun itu ditolak ya sudah, kembali ke nol, berarti nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Hanya itu konsekuensinya. Ada nggak dampak pada presiden? Nggak ada. Karena Perpu itu dibuat walaupun isinya tadi ya ada perdebatan tentang kegentingan dan segala macamnya. Tapi Perpu itu memang dibuat secara insidentil oleh presiden dan itu haknya dia. Gitu. Jadi tidak bisa disalahkan presiden untuk melakukan menjalankan haknya. Akibat penolakan dari DPR ya, nggak mungkin bisa lari presiden kemudian salah dalam menjalankan
pemerintahan. Enggak seperti itu pola pikirnya harusnya. Karena memang masih haknya presiden gitu. Oke, sebelum kita tutup Pak, boleh kasih closing statement nggak nih? Kan banyak banget pro kontra nih. Boleh diberikan closing statement supaya mungkin pro kontra ini bisa menjadi lebih diredam tentang Perpu Cipta Kerja 2023 ini. Ya kalau saya sih melihat Perpu Cipta Kerja ini lebih kepada satu upaya mengalihkan kegagalan masa lalu. Tadi saya sempat singgung mungkin Cipta Kerja ini adalah lagu lama dengan kaset baru gitu ya, dengan bungkus baru. Karena nggak banyak yang dirubah. Kan bukan nggak banyak dirubah, nggak ada yang dirubah gitu kan, nggak ada yang dirubah. Nah sehingga memang bagus baiknya gitu ya, sebaiknya DPR menolak dengan mengakomodir pandangan dari MK. Itu pun jika DPR tidak merasa kegagalan atas Undang-Undang 2020-nya. Jadi Perpu Ciptaker ini kalau dipertahankan mungkin akan bernasib sama dengan undang-undang yang lama. Oke, terima kasih Pak Rocky untuk sudah hadir di Mihcast YouTube channel dari Universitas Pancasila nih, dan selaku dosen juga pastinya bisa memberikan literasi dan edukasi nih yang ditonton oleh mahasiswa Universitas Pancasila. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mihcast, terima kasih sudah menonton Mihcast YouTube channel dan saksikan episode-episode berikutnya yang pasti trending topik dan pasti lebih oke. Terima kasih, bye-bye.